Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 154. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 119 merupakan mazmur yang terbanyak ayatnya, sampai 176 ayat. Taurat Tuhan menjadi pusat perhatian utama penulis kitab Mazmur, agar dipelihara, diajarkan, dicintai, dirindukan, diingat, dipikirkan, direnungkan, dan menjadi puji-pujian sebagai anugerah Tuhan yang paling bernilai dan berharga untuk dihidupi. Mazmur 119 ini diawali dengan kata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pemazmur memiliki keyakinan bahwa Allah berpihak pada orang yang tidak melupakan Taurat, ketetapan, hukum, dan peringatan, titah, firman, dan janjinya. Melalui firman kehidupan ini, pemazmur sedang menghadapi pergumulan kehidupannya. Ia berseru meminta tolong kepada Allah. Ia menunjukkan keteguhan hatinya untuk mencari Tuhan dan mengharapkan pertolongannya di sepanjang waktu. Mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya, ia terus mencari ketetapan Tuhan. Tidak ada hal yang dapat menjauhkan pemazmur dari firman Tuhan. Walau orang jahat mengancam hidupnya dan ingin membinasakannya, serta tekanan kehidupan mengimpit, namun tidak satu kali pun pemazmur berpaling dari firman Tuhan. Hatinya tetap teguh mencari Tuhan karena pengalaman imannya sendiri yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah benar dan penuntun kehidupannya. Melalui mazmur ini, dia memohon agar perkaranya diperjuangkan dan ditebus. Di saat pemazmur berperkara dan ingin membela, menebus, menghidupkan orang yang hidupnya tergantung pada janji, rahmat, dan kasih setia Tuhan, Allah sendiri yang akan memperjuangkan, menebus, memberi hidup sesuai dengan janjinya sebagai jaminan hidup terhadap lawan dan hubungannya dengan Allah dan sesama orang yang percaya. Hal ini telah dinyatakan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang telah memperkarakan perkara kita oleh karena hutang dosa melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dan memberi hidup kepada kita.
Dialah yang telah memperjuangkan, menebus, dan menghidupkan kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mencintai Tauratnya. Semakin dekat kita berpegang teguh pada firman Allah, semakin besar jaminan kelepasan yang kita miliki. Kristus adalah pembela dan penebus umatnya. Mereka dihidupkan oleh Roh dan kasih karunia-Nya ketika mereka sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Seringkali kita memerlukan pekerjaan kasih karunia yang dihidupkan kembali di dalam diri mereka sesuai dengan firman yang dijanjikan. Orang jahat tidak akan mematuhi ketetapan Allah dan tidak akan mencarinya. Mereka menyombongkan diri bahwa mereka akan masuk surga, namun mereka terus berbuat dosa. Semakin jauh pula dosa itu dari mereka. Kemurahan Tuhan itu lembut. Mereka adalah sumber air yang tidak akan pernah habis. Pemazmur memohon anugerah Allah yang menghidupkan. Seseorang yang teguh menjalankan tugasnya, walaupun mempunyai banyak musuh, tidak perlu takut pada siapapun. Mereka yang benar-benar membenci dosa, membencinya sebagai dosa, sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, dan melanggar firman-Nya. Ketetapan kita akan menyenangkan Allah dan menyenangkan diri kita sendiri, jika hal itu berasal dari prinsip kasih. Semua orang yang menerima firman Tuhan dengan iman dan kasih, mendapati setiap perkataan di dalamnya setia. Kristus adalah pembela umatnya, penebus mereka yang perkasa, dan sepenuhnya membela perjuangan mereka melawan tuduhan setan, tuduhan hukum dan keadilan, dan kutukan hati mereka sendiri, membela kepolosan mereka dari fitnah orang-orang jahat, dan memperbaiki kesalahan mereka, serta memperbaiki keluhan mereka. Kehidupan yang kita jalani di dunia mungkin bukanlah kehidupan yang mudah. Pergumulan bisa saja datang silih berganti mengisi kehidupan kita. Banyak orang yang mengatasinya dengan mencari kepastian hidup lewat hal yang sifatnya sementara saja. Namun sesungguhnya segenap kepastian hidup yang kita cari hanya bisa kita dapatkan melalui relasi yang dekat dengannya. Seperti pemazmur, disiplin rohani, yaitu beribadah, berdoa, membaca firman, berpuasa, dan hidup kudus adalah tindakan yang harus kita lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami melalui pemazmur yang bermohon kepada Tuhan, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Melalui ungkapan pemazmur ini, biarlah kami tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami perbuat dalam setiap aktivitas kami satu hari ini, Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.